Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa syarrafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram ma damatid duhuru wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu mu'alliman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, asatidzah sekalian, bil khusus kepada ketua Masjid Jami' Al-Islah Mukarram Bapak Haji Zahruddin beserta segenap pengurus yang lainnya, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta kawan-kawan saya semuanya, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Hadirin, sungguh suatu kebaikan, sungguh suatu kemuliaan, sungguh ini suatu kenikmatan yang besar tatkala Allah jadikan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak panjang kalam perihal tentang maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang lazim bagi umat Islam sebagai suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah tatkala Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita merayakan mauludnya. Kita merayakan daripada kelahiran sosok yang mulia yang menjadi panutan kedua kita selaku umat Islam. Kalau memang sudah jadi suatu hal yang baik, maka pertahankan kebaikan tersebut dan raih lagi kebaikan yang banyak yang termasuk bagian daripadanya. Kita orang hadirin, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan dari sekalian manusia. Kita ini jadi sebaik-baiknya umat adalah karena kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Jaga itu baik-baik. Suatu hal yang udah baik, suatu hal yang udah bagus, suatu hal yang udah cakep, jangan dirusak. Kalau dirusak nanti kebaikannya itu enggak jadi cacat, tapi kita yang merusaknya yang jadi hina.
Ada satu kaul ulama. Kata ulama begini, tuba liman lahu ilmamun bil ulumi salafiyah wal akhlaqil munifah wa ya'malunaha bi ikhlasin niyah. Tuba, beruntung, berbahagia, liman lahu, bagi siapa orang yang bagi dirinya itu ilmamun, ada dedikasi. Untuk apa? Bil ulumi salafiyah, dengan ilmu salaf. Ini keberuntungan lebih yang bisa kita raih tatkala Allah telah jadikan kita orang yang beruntung dengan jadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad sudah beruntung. Lalu kita jatuhkan diri kita, dedikasikan diri kita dengan ilmu salafiyah, maka kita dapat keberuntungan lebih. Ambil tuh keberuntungan yang lebih. Dengan apa? Dengan kita dedikasikan diri kita kepada ilmu salafiyah. Apa itu ilmu salafiyah? Ilmu salafiyah itu ilmu yang sangatnya itu nanti dari kita bersambung kepada guru kita, dari guru kita kepada gurunya guru kita, sampai nanti terus ke atas sampai kepada para salafun saleh, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai nanti itu ilmu kepada Rasulullah SAW. Ini ilmu salafiyah. Makanya beruntung. Kita biasa malam Sabtu di Masjid Al-Islah kita ngaji kitab. Itu kitab bukan kitab sembarang kitab, yang karang ulama besar. Itu sangat keilmuannya nanti sampai kepada Rasulullah SAW. Karena ilmu itu sesuatu yang mesti. Menuntut ilmu suatu kewajiban. Saya mau tanya, kalau menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Sepakat tidak wajib. Karena ada hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu hukumnya wajib bagi tiap orang Islam. Saya mau tanya, kalau sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Ini juga sudah tidak lagi dikhilafkan, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sekarang saya mau tanya, kalau begitu nuntut ilmu wajib, sholat wajib. Dua-duanya suatu kewajiban yang ditinggalin, kalau kedua ditinggalin hukumnya dosa. Kalau ada orang tanya, kalau itu ngaji sama menuntut ilmu, mana yang lebih wajib? Sama. Ngaji menuntut ilmu sama. Kalau ngaji sama sholat, mana yang lebih wajib? Ngaji wajib, sholat wajib. Kalau ada orang tanya, orang iseng, kan kadang-kadang orang suka iseng mulutnya. Ngaji wajib, sholat wajib. Kalau gitu, mana yang lebih wajib antara ngaji dan sholat? Dua-duanya wajib. Kalau ada orang iseng, mulutnya iseng gitu, kan suka ada orang iseng tuh. Ya, orang tanya, kalau gitu mana yang lebih wajib antara ngaji atau sholat? Yang lebih wajib yang mana? Kalau ada orang rajin sholatnya tapi nggak bisa ngajinya, nggak tahu ilmunya, kira-kira sholatnya sempurna nggak? Ini yang repot. Makanya lebih dulu utamakan ngajinya. Biar apa? Biar bisa sempurna sholatnya. Jangan sampai kita mau cari soleh dengan rajin ibadah, kita mau jadi ahli ibadah tapi ibadahnya nggak benar. Ya, paham nggak kira-kira? Makanya kalau kita mau bisa sholat yang sempurna, ibadah yang bagus, jangan sampai tinggalin ngaji. Wajib keduanya. Kita nggak ambil satu wajib satu enggak, dua-duanya wajib. Tapi di dalam kewajiban yang ada suatu kewajiban yang dituntut untuk kita bisa menyempurnakan kewajiban tersebut.
Sholat wajib, kalau kita mau bisa ngaji, mau bisa sholat yang sempurna, maka mesti ngaji, mau nggak mau mesti ngaji. Biar apa? Biar nanti ibadah kita sempurna. Makanya kalau orang ngaji, jangan melulu ngaji lah biar jadi ustaz. Kagak mesti. Kalau ngaji mesti jadi ustaz. Ngaji harus jadi ustaz. Kalau orang ngaji, orang nuntut ilmu, sekira-kira orang lain nggak ada yang hajat sama ilmu kita, tetap masih bermanfaat untuk dirinya sendiri. Buat apa? Buat ibadah. Biar apa? Biar bener. Nggak mesti ngaji lah. Kalau Sabtu ngaji alislah biar jadi ustaz. Begitu. Kalau tujuannya begitu, tahu-tahu dia nggak jadi ustaz, kecewa. Ngaji 2 tahun nggak jadi ustaz. Kalau ada yang undang tahlilan baca doa, kan begitu. Emang ngaji biar tahlilan baca doa, kan nggak begitu. Ya, ini yang pertama. Keutamaan daripada ngaji ini, baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Kata Nabi begitu, man ahabba ayanzura ila mutaqaillahi minan nar falyanzur ila muta'allimin. Siapa orang yang mau melihat kepada orang-orang yang Allah bebaskan dari api nerakanya, kata Nabi dengan sabdanya falyanzur, maka hendaklah dia melihat ilal muta'allimin, kepada orang-orang yang belajar, orang-orang yang ngaji. Mudah-mudahan termasuk kita nih orang yang hadir ke majelis, termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Sampai Nabi bersumpah, wallahi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku, kata Nabi, berada di kekuasaannya. Nabi bersumpah demi Allah, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alimi illa kataballahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadata sanatin. Kata Nabi, ma min muta'allimin, tidaklah daripada seorang yang menuntut ilmu, yakhtalifu ila babil alim, yang dia orang bolak-balik dari rumahnya ke tempat gurunya, ke tempat majelis gurunya ngajar, dia duduk di situ bersama gurunya nuntut ilmu. Tidaklah orang yang seperti itu, melainkan Allah catat di kulli harfin, setiap huruf yang dia dapat dari gurunya, wa bi kulli qadamin, dan setiap langkah kaki yang dilangkahkan dari rumahnya ke rumah gurunya, ke majelis tempat gurunya ngajar, setiap hurufnya, setiap langkahnya ibadah sanatin, Allah catat pahala ibadah 1 tahun. 1 huruf yang didapat dari gurunya, Allah kasih ganjaran ibadah 1 tahun. Yang ibadahnya itu ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima sama Allah Ta'ala. Kira-kira kalau kita ngaji sama guru kita, ada nggak 5 huruf yang kita dapetin dari guru? Ada nggak 5 huruf? 10 huruf? 15 huruf? 50 huruf? 60 huruf? Katakan 60 huruf. 60 huruf kita dapat dari guru kita. Tinggal kali 1 hurufnya 1 tahun ibadah. Kalau 60 kali 1 berapa? Coba hitung kalkulator. 60 tahun ibadah yang semuanya diterima sama Allah Ta'ala, cuman karena setiap huruf kita dapat dari guru kita. Baru hurufnya, wa bi kulli qadamin, dan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita ke tempat guru kita, 1 langkahnya 1 tahun ibadah. Kira-kira kita dari rumah kemari umpamanya ada nggak jalan 5 langkah? Lebih. Yang paling dekat siapa di sini? Haji Nur dekat, Ustaz juga dekat, tersabrolnya. Ada nggak 5 langkah?
Wah, saya mau paling dekat. Ya sedekat-dekatnya juga 3 langkah lumayan. Bayangin satu langkahnya Allah catat ibadah 1 tahun. Tinggalkan. Wabana lahu, dan Allah akan bangunkan baginya bikulli qadamin, setiap langkah kaki yang dia langkahkan dari rumah ke tempat gurunya ngajar, ke masjid, ke majelis, ke musola, di mana ada gurunya. Itu 1 langkahnya Allah bangunkan Madinatan fil jannah, satu kota di surganya Allah Ta'ala. Bukan 1 rumah, bukan 1 bangunan, 1 kota. Kota ini ibarat Jakarta. Lo sempit dong kalau itu. Kalau saya ngaji sabar hari, hitung berhitung Allah kasih semuanya. Jangan takut surga sempit. Surga sempit jangan takut. Kenapa? Karena wa'arabu as-samawati wal ardh. Surga itu hamparannya langit dan bumi. Mungkin kalau kita lihat bumi, kecil bumi. Kecilnya bumi saja buat kita besar. Kita punya rumah luasnya 300 meter, bangga kita. Bangga nggak? Senang nggak? Rumah KPR sekarang 60 meter, 90 meter. Orang punya rumah 60 meter, girang. 60 meter aja girang, coba bayangin gimana bumi. Padahal bumi itu ibarat, ahli mengatakan bumi itu ibarat debu dari debunya tata surya. Debu aja kecil, apalagi debunya itu dari bumi. Ini bumi. Tapi kalau kita lihat langit, itu bumi yang kecil, bagian dari tata surya. Ada matahari yang besar. Bahkan peneliti pernah bilang ada 1 bintang yang besarnya itu puluhan kali lebih besar dari matahari, tapi belum kelihatan sama mata telanjang kita, belum kelihatan sama manusia. Tapi ada, belum kelihatan, itu masih di langit dunia, masih di tata surya, masih di galaksi Bima Sakti. Langit dunia, langit pertama. Adapun nanti langit kedua itu lebih besar dari langit pertama. Langit ketiga lebih besar dari langit kedua. Langit keempat lebih besar dari langit ketiga, dan seterusnya besar ke atas. Itu semuanya nanti Allah jadikan surga kita. Jangan khawatir. Wa yamshi 'ala al-ardi. Dan kalau orang yang ngaji itu dia jalan dari rumahnya ke tempat gurunya, nginjak bumi, kemanapun pergi dia orang yang ngaji nginjak bumi, itu bumi yang diinjak tastaghfirulahu, mohonkan ampunan buat dia orang yang nginjak bumi itu. Kita dari rumah jalan di atas bumi, itu bumi yang kita injak, mintain ampunan buat kita. Kalau naik motor sama, karena adanya di atas bumi. Atau naik pesawat lagi, tetap melintas di atas bumi. Maka bumi yang terlintas itu memohonkan ampunan kepada Allah buat orang yang melintasinya. Bayangin kalau itu diri kita. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Petang harinya, pagi harinya maghfuran, dalam keadaan diampuni dosa bagi dirinya. Sekarang bayangin bagaimana nggak diampuni dosa, kebaikan melimpah sampai bumi yang ada di bawah kita yang kita injak di atas mintain ampunan buat kita. Maka setiap hari dalam keadaan diampuni dosa oleh Allah Ta'ala, apalagi yang dituntutnya ilmu. Ini ilmu, yang ini ilmu. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafil. Ini perkara orang ngaji nih. Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi itu menuliskan dalam kitab Tanbihul Ghafil ini, man talabal ilma li ghairillah. Siapa orang yang menuntut ilmu, siapa orang yang ngaji, niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Macam-macam orang ngaji niatnya. Ada yang lempeng karena Allah, ada yang ngaji ke masjid. Ngapa tuh pengen ngaji? Terus mana di rumah ini bawel ngomel gitu. Orang ngaji ke masjid gara-gara bininya di rumah bawel.
Ada yang begitu? Yang mana? Ada yang bukannya. Bukan karena Allah. Ngaji di rumah nggak ngaji, tumben banget. Biasanya nggak pernah ngaji. Agak enak sama yang lain. Sama pajan segoro-goro, nggak ngaji agak enak sama orang lain. Ada yang kayak gitu. Biarin, jangan kata apa-apa. Kenapa sebab? Sekalipun dia nuntut ilmu ngaji niat bukan karena Allah, lam yakhruj minad dunya. Orang yang kayak begitu tidaklah akan dia keluar dari dunia. Maknanya dia orang nggak akan mati. Lam yakhruj minad dunya, tidak akan keluar dari dunia, nggak akan mati orang tersebut. Hatta ya'tiya alaihi ilmu, sehingga nanti datang ilmu kepada dirinya, fayaqulu lillah, nanti otomatis akan karena Allah. Jadi kalau orang ngaji datang ke masjid niatnya apa aja, iseng doang, ngomelin bini, kagak enak sama orang, jangan apa-apa. Dia datang ke majelis, mau nggak mau guru ngomong, dia dengar. Itu pada saat ilmu masuk ke dalam telinganya, itu nanti ilmu akan berpendar dalam hatinya. Itu ilmu akan bercahaya-cahaya dalam hatinya. Itu yang tadi dia nggak tahu lantaran dengar gurunya ngomong dia tahu. Makanya kalau orang ngaji, biar kata nyender, ngantuk segala macam, didengar omongan gurunya, terus mengutin. Oh, suka ada orang gitu. Itu ilmu bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Oh enak juga ngajinya. Oh ternyata kayak begitu. Oh selama ini saya nggak tahu. Oh berarti saya salah kan gitu. Itu ilmu dari telinga masuk ke dalam hatinya. Maka yang tadi awalnya niat bukan karena Allah, sebab ilmu ini keberkahan ilmu. Nanti akhirnya dia tahu ilmu. Fayaqulu lillah, otomatis akan karena Allah. Dulu saya ingat ya, abah saya Abdul Malim Syafi'i itu lagi ada pengajian daerah Johar Al-Warok ya, dari Sabtu pagi. Ada orang ngaji pakai topi pet, pakai celana levis, duduknya nyender depan pintu, nggak masuk depan pintu. Tapi kayak orang, ya mohon maaf, kayak orang bulan datang ke masjid dengerin. Sama pengurus yang lain tuh dia mengganggu. Kata jangan kayak gitu. Dia mau ngaji, dia mau denger gitu. Ternyata benar apa yang kita bahas pada saat ini. Itu orang yang tadinya baru iseng-iseng doang ngaji pakai topi pet, besok yang berikutnya datang pakai kokok, pakai kain, pakai pici, duduk nggak di samping lagi, duduk masuk dalam barisan soft orang yang pada ngaji. Itu ilmu. Jadi jangan kata-kata orang datang ke masjid, datang ke majelis mau ngaji, mau bagaimana dibiarin. Mau nggak mau dia dengar masuk dalam hatinya. Yang tadinya cuma iseng-iseng doang, besok benar karena Allah Ta'ala, otomatis karena Allah Ta'ala. Ini ilmu. Begitu ya, inilah ilmu. Maka orang yang ngaji tadi itu wasyahidatil malaikat. Malaikat itu bersaksi. Apa kata malaikat? Haula, ini orang-orang yang pada menuntut ilmu, orang-orang yang pada ngaji ini min khutaqaillahi minan nar, termasuk orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan daripada api neraka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Makanya kalau mau jadi orang yang kayak begitu mesti apa? Mesti ngaji. Ya, mesti ngaji. Ini ngaji yang mencari ilmu. Adapun ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ambil rebutin warisan Nabi, maka beruntung kita jadi umat Nabi. Jadi umat Nabi udah beruntung, tambahin pakai ngaji lagi, insya Allah jadi orang yang makin beruntung lagi. Ya, jadi ini yang pertama. Beruntung orang-orang yang pada mau ngaji. Tuba liman lahu ilmamun bil ulumi salafiyah, yang mau menyemplungkan diri ke dalam ilmu salaf. Nanti wal akhlaqil munifah, yang kedua jaga akhlak kita. Karena Nabi itu Allah utus kepada kita untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah nanti pembahasan yang panjang lagi kita bahas lagi insya Allah. Wa ya'malunaha bi ikhlasiniyah. Dan beruntung pula orang-orang yang mau mengamalkan itu semua, mau ngamalin ngajinya, mau ngamalin akhlaknya,
semuanya dijalankan karena niat yang ikhlas. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Mudah-mudahan yang sekedar ini ada manfaat buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.